Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Dewan di sini di Pak Deone Channel. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang peluang bagian 1 di Pak Deone Channel. Namun sebelum kita belajar, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dulu ya. Nah, jadi pada peluang bagian 1 ini, kenapa saya sebut bagian 1? Jadi pada peluang matematika SMA atau SMK kelas 12 ini, pada bab peluang nanti terbagi-bagi menjadi beberapa bab, menjadi beberapa materi. Jadi untuk peluang bagian 1 ini saya khususkan untuk belajar tentang definisi peluang, terus rentang nilai peluang, peluang komplement, dan contoh-contoh peluang yang berkaitan dengan kaidah pencacahan pada pembelajaran sebelumnya. Karena sebenarnya belajar peluang itu sudah pernah kita lakukan pada saat SMP dulu. Nah, jadi ingat kembali. Oke, langsung saja ya, kita mulai pembelajarannya peluang. Nah, apa sih peluang itu? Atau kata lain dari peluang adalah probabilitas. Ya, apa sih peluang atau probabilitas itu? Ya, berdasarkan definisi, peluang adalah besarnya kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Jadi dikatakan peluang itu adalah besarnya kemungkinan sebuah kejadian. Nah, jadi kita membicarakan tentang hal-hal yang memungkinkan terjadi, kemungkinan terjadi. Kalau secara matematis, ya, peluang terjadinya suatu kejadian A, ya, kita sebut P peluang A, ya. Peluang kejadian A sama dengan NA dibagi NS, di mana NA ini adalah banyaknya kejadian A, NS adalah banyaknya atau himpunan semua kejadian yang terjadi atau banyaknya ruang sampel. Nah, jadi ini adalah definisi peluang beserta contohnya beserta rumusnya. Kemudian nilai A, rentang nilainya itu peluang, rentang nilai peluang, ini rentang bukan nilai A ya, tapi nilai peluang A. Rentang nilai peluang A adalah dari 0 sampai dengan 1. Jadi peluang nilainya tidak boleh negatif dan tidak boleh lebih dari 1. Nah, jadi peluang itu nilainya dari 0 sampai 1. Jadi penulisan peluang nanti bisa ke dalam bentuk pecahan, bisa ke dalam bentuk desimal. Yang penting nilainya adalah antara 0 sampai 1. Peluang A sama dengan 0 artinya apa? Artinya adalah peluang yang bersifat mustahil atau tidak pasti. Kalau peluang A nilainya sama dengan 1 artinya adalah peluang bersifat pasti. Nah, nanti kita lihat. Selanjutnya ada yang disebut dengan peluang komplement. Peluang komplement adalah komplement, yang namanya komplement itu adalah lawannya atau kebalikannya. Jadi peluang A ini ada garis di atas, peluang A bar sama dengan peluang A komplement, dibacanya peluang komplement aja. Jadi komplement dari peluang kejadian. Nah, jadi kalau misalnya kejadiannya adalah misalnya pelemparan koin gitu ya. Jadi kalau kejadian A-nya adalah munculnya angka, maka
komplemennya adalah munculnya gambar. Jadi misalnya contohnya, misal A itu adalah munculnya angka gitu ya, angka pada uang koin. Sedangkan A komplement artinya adalah munculnya selain angka, kebalikan angka, yaitu gambar. Jadi komplement kata lainnya adalah kebalikan atau lawannya. Nah, jadi seperti itu. Ini adalah definisi peluang. Nah, ini sebagai flashback dulu materi peluang sebelumnya, karena waktu SMP juga sudah belajar. Jadi misalnya begini ya, contoh pada pelemparan dua buah dadu, tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah berapa ya? Berjumlah 5 misalnya. Nah, bagaimana caranya nih? Jawab. Jadi kita tentukan dulu variabelnya, yaitu A ya. Jadi kejadian A itu adalah munculnya mata dadu berjumlah 5. Jadi A itu misalnya kita anggap adalah munculnya mata dadu berjumlah 5. Maka anggota himpunan A itu berapa aja? Artinya apa? Artinya dadu ke-1 dan dadu kedua kalau kita jumlahin mata dadunya berjumlah 5. Berarti kemungkinan yang mungkin adalah 1, 4 gitu kan ya. Mata dadu pertama itu 1, mata dadu kedua 4. Kemudian 2, 3, 3, 2 dan 4, 1. Ada berapa banyaknya? Ada, kita tulis banyaknya NA sama dengan 4. Nah, kemudian kita tentukan adalah ruang sampelnya. Berarti banyaknya kejadian, semua kejadian. Berarti karena 2 buah dadu, banyaknya ruang sampelnya adalah 36 karena 2 buah dadu. Maka peluang A sama dengan banyaknya kejadian A dibagi banyaknya ruang sampel, sama dengan 4/36. Kalau kita sederhanakan 1/9. Nah, jadi peluang munculnya mata dadu berjumlah 5 adalah 1/9. Nah, itu contohnya. Contoh selanjutnya. Nah, sekarang apabila ada contoh yang dikaitkan dengan kaidah pencacahan. Nah, misal begini soalnya. Sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 3 bola putih. Jika diambil bola sekaligus, maka tentukan peluang terambilnya bola merah dan bola putih. Jadi ada kotak gitu ya. Ada kotak berisi 5 bola merah dan 3 bola putih. 1, 2, 3, 4, 5. Dan bola putih 1, 2, 3. Oke. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah
Jika diambil bola sekaligus, maka tentukan peluang terambil bola merah dan bola putih. Langkah pertama adalah kita menentukan ruang sampel, yaitu NS. Apa sih ruang sampel itu? Ruang sampel itu adalah banyaknya semua kejadian. Nah, karena ini berdasarkan kaidah pencacahan pada pembelajaran sebelumnya, maka kita gunakanlah rumus kombinasi. Jumlah semua bola ada 8. Jumlah bolanya kan ada 8 ya. Nah, berarti karena mau diambil bolanya terdiri dari 2, yaitu merah dan putih, maka ruang sampelnya adalah 8C2. Jadi artinya adalah kombinasi 2 dari 8. Kenapa demikian? 8-nya ini kan yang N-nya, R-nya adalah 2. Jadi yang tersedia di kotaknya ada 8, akan diambil 2, gitu kan? Artinya adalah 8C2, kombinasi 2 dari 8. Maka kita peroleh hasilnya adalah 8 faktorial per berapa? 6 faktorial dikali 2 faktorial. Ingat kembali tentang kombinasi. Maka diperoleh 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial dikali 2 kali 1. Nah, atas sama bawah sama-sama ada 6 faktorial, coret 6 faktorialnya. Nah, jadi sisa sama dengan 8 kali 7, 8 bagi 2 coret, gitu kan? 4. Jadi 4 kali 7 sama dengan 28. Jadi ruang sampelnya ada 28. Kemudian kita selanjutnya adalah kejadiannya. Jadi kejadian terambilnya bola merah dan terambilnya bola putih. Berarti banyaknya terambilnya bola merah, saya tulis N merah sama dengan bola merah kan terdiri dari 5, berarti 5C1. Udah pasti ini adalah hasilnya 5. Sekarang kalau kita mau mencari banyaknya kejadian bola putih, berarti N putih. Banyaknya bola putih ada berapa? Ada 3, berarti 3C1, yaitu 3. Sehingga banyaknya kejadian yang mungkin terambilnya bola merah dan bola putih, gitu ya. Maka ini adalah kaidah pencacahan, yaitu tinggal 5 kali 3 sama dengan 15. Nah, kemudian peluangnya bagaimana? Jadi peluang terambilnya bola merah dan bola putih sama dengan banyaknya kejadian terambilnya bola merah dan bola putih per banyaknya ruang sampel, sehingga diperoleh sama dengan 15 per 28. Nah, jadi itu adalah jawabannya. Jadi peluang terambil bola merah dan bola putih adalah 15 per 28. Paham ya? Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh berikutnya. Nah, misalnya gini, ada 6 pria dan 3 wanita. Mereka akan membentuk kepanitiaan yang terdiri dari 5 orang. Tentukan
peluang terbentuknya kepanitiaan yang terdiri dari 3 pria dan 2 wanita. Jadi dari 6 prianya ada 6, wanitanya ada 3. Nah, dari 6 pria dan 3 wanita akan diambil 3 pria dan 2 wanita. Gitu ya. Nah, akan diambil 3 pria dan 2 wanita. Maka peluangnya berapa? Peluangnya bagaimana? Nah, seperti itu. Jadi langkah pertama seperti yang tadi, tentukan dulu adalah banyaknya ruang sampel. Nah, ini karena menggunakan kaidah pencacahan, berarti dari total 9 orang akan diambil atau dipilih 5 orang. Berarti 9 kombinasi 5, 9C5. Gitu ya. Maka diperoleh 9 faktorial per 9 kurang 5 faktorial dikali 5 faktorial. Maka diperoleh 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Kenapa sampai 5? Karena di bawahnya ada 5. Nanti bisa kita coret. Di bawahnya ada 5 faktorial. 9 kurang 5, 4 faktorial. Nah, ini 5 faktorial. Atas dan bawah bisa kita coret atau bisa kita bagi habis. 5 faktorialnya bagi habis. Kemudian sama dengan ini 8 bagi 4 faktorial belum bisa ya, jadi harus kita jabarkan dulu. 9 kali 8 kali 7 kali 6 per 4 faktorial kita jabarkan. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Gitu kan ya. Nah, ini 3 kali 2. 3 kali 2 kan 6. Bisa kita coret sama yang di atas 6-nya. 6 coret sama 3 kali 2. Gitu kan? 8 sama 4. 8 sama 4 kita bisa coret. Kita bagi. 8 bagi 4. Sisanya adalah 2. Jadi sisanya di atas adalah 9 kali 2 kali 7 sama dengan berapa? 18 kali 7 126. Jadi ada 126 kemungkinan. Oke, nah kemudian ini kan sudah kita peroleh ruang sampelnya. Sekarang kita cari banyaknya untuk pria, banyaknya kemungkinan dipilihnya pria. Karena pria terdiri dari 6 dan akan diambil 3, berarti 6 C3. Gitu ya. Maka sama dengan 6 faktorial per 6 kurang 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 3 kali 2 kali 1. 3 faktorial bisa kita coret atas dengan bawah. Coret gitu kan. Terus mana lagi? 3 kali 2 6 kan yang bawah. Bisa kita coret sama 6 yang atas. Maka dihasilkan adalah 5 kali 4 yaitu 20. Banyaknya kemungkinan dipilihnya 3 pria dari 6 pria adalah 20.
Kemudian sekarang kita cari banyaknya kejadian. Kemungkinan terpilihnya wanita. Wanita yang akan dipilih adalah 2. Dari berapa orang? Dari 3 orang. Berarti 3C2. Maka diperoleh 3 faktorial per 3 kurang 2 terus 2 faktorial sama dengan 3 kali 2 faktorial per 1 faktorial 2 faktorial 2 coret ya, sama dengan 3. Jadi banyaknya kemungkinan terpilihnya ya 3 pria dan 2 wanita, 3 pria dan 2 wanita adalah 20 dikali 3 sama dengan 60, sehingga peluang 3 pria dan 2 wanita sama dengan 60 per 126. Nah, itu jawabannya. Semoga dipahami ya. Nah, jadi ini peluangnya soal-soal peluang yang berkaitan dengan kaidah pencacahan pada sebelumnya. Selanjutnya kita lihat contoh selanjutnya. 2 dadu dilempar sekaligus sebanyak 216 kali. Frekuensi harapan munculnya mata dadu berjumlah genap adalah, ini frekuensi harapan. Apa sih frekuensi harapan tadi? Frekuensi harapan itu adalah harapan matematis atau banyaknya kejadian yang diinginkan pada percobaan sebanyak n kali. Kita tuliskan rumusnya dulu. FH sama dengan n dikali peluang sebuah kejadian A. Nah, ini kan rumus dari frekuensi harapan. Sekarang kita lihat. Di sana sudah diketahui n-nya 216. Ya, n sama dengan 216. Pertanyaannya adalah frekuensi harapan munculnya mata dadu berjumlah genap. Berarti kejadian A adalah mata dadu berjumlah genap. Berjumlah genap. Berarti berapa saja anggota himpunan A itu? Ada berapa? Yang jumlah genap itu kan berarti 1 gitu kan? Terus 1 3 1 5 gitu ya. Terus 22 kan dari 2 buah dadu nih ya, 22 24 26, kemudian 31 33 lagi 35, terus 42 44 46 gitu kan. Kemudian 51 53 sorry 55, dan kemudian 62 64, dan terakhir 66. Kalau kita hitung ada berapa jumlahnya? Ada 18.
ya. Jadi banyaknya anggota himpunan A adalah 18 ya. Banyaknya ruang sampel adalah 36. Maka peluang himpunan A sama dengan 18/36. Sehingga frekuensi harapannya adalah 18/36, atau ini bisa disederhanakan adalah 1/2, yaitu 1/2 kali 216. Nah, sama dengan berapa? 216 dibagi 2, yaitu adalah 108. Oke, nah jadi itu adalah frekuensi harapan atau harapan matematis. Oke, nah itu adalah contohnya. Kemudian contohnya berikutnya adalah dari 400 orang yang mengikuti swab test COVID-19 pada suatu daerah tertentu, peluang positif terpaparnya COVID-19 adalah 0,03. Jika jumlah penduduknya tadi adalah 400, maka penduduk yang negatif COVID-19 adalah, nah gimana caranya nih? Jadi dijawab ya, kita misalkan kejadian A itu adalah penduduk yang positif. Nah, penduduk yang positif. Jadi kalau penduduk yang negatif, ini positif COVID ya. Nah, jadi kalau yang negatif berarti kita tulis komplemennya. Jadi penduduk yang negatif. Yang negatif COVID-19. Nah, seperti itu. Di sana di soal berarti dari 400 orang berarti N-nya sama dengan 400. Begitu. Kemudian peluang positif berarti peluang A. Peluang positif sama dengan 0,03. Seperti itu. Berarti frekuensi harapannya adalah N dikali peluang A, gitu ya. Nah, kalau peluang A nya 0,03, maka peluang komplemennya adalah 1 dikurangi 0,03 sama dengan 0,97. Jadi ya. Nah, sekarang kita lihat N-nya berapa dari 400 orang. Ini peluang A komplemen ya. Nah, dikali 0,97 sehingga diperoleh 300
388. Frekuensi harapannya adalah 388. Jadi kesimpulannya adalah jumlah penduduk yang negatif COVID adalah 388 orang. Ya, semoga negara kita dan internasional, dunia internasional, semoga segera disembuhkan, dikembalikan lagi kehidupan kesehatannya. Semoga COVID segera hilang dari muka bumi kita ini. Oke, demikian adalah contoh soal terakhir dari saya. Nanti kita lanjut lagi peluang pada part yang kedua. Sampai jumpa lagi, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, karena semuanya itu gratis ya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.